Selanjutnya kita melanjutkan ya kegiatan kita yang kedua, yaitu presentasi masing-masing kelompok. Silahkan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan nomor 1. Boleh di-share ya ininya, Jamboardnya. Halo, Jesslyn. Iya. Ya. Aku? Ya, buka aja. Bentar, ini kayak mana caranya? Aku yang share. Oh. Mulai kan? Iya sudah tadi lah, ayo mulai. Bentar, itu kok share screen kamu nggak muncul, itu putih. Biar secret ya. Oh. Maksudnya biar gak dibaca duluan gitu loh. Baik. Ya, mulai aja. Oke. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dean Zafir Kalis, yang kedua ada Nabila, yang ketiga ada saya sendiri, Jesslyn, lalu yang keempat ada Nariswari, yang kelima ada Sevilla, yang keenam ada Sausan, yang ketujuh ada Desita, dan yang kedelapan ada Muhammad Rizky Fajar. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama berbunyi demikian. Berapakah hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch berikut ini? Untuk gambar yang A, kami mendapat jawaban waktu yang diperoleh adalah 20 menit dikali dengan 60 ditambah dengan 30 second sama dengan 1230 second. Itu hasil yang kami dapat untuk jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua, stopwatch di gambar B, kami mendapat jawaban 19 menit dikali 60 ditambah 19 second sama dengan 1159 second. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua berbunyi demikian. Sebutkan dan jelaskan fenomena pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kami berdiskusi, kami mendapat jawaban. Yang pertama, untuk fenomena yang pertama, itu seperti rel kereta api yang memuai pada suhu tinggi atau pada siang hari. Nah, fenomena yang kedua, itu seperti jendela kaca yang memuai pada siang hari karena terkena panas. Lalu untuk jawaban yang ketiga, itu seperti balon meletus jika suhu ruangan tinggi karena gas dalam balon memuai. Itu jawaban dari hasil diskusi kami. Lalu lanjut kepada soal yang ketiga. Soal yang ketiga berbunyi demikian. Sebutkan ciri-ciri planet berikut ini. Yang pertama adalah planet Merkurius. Nah, di planet Merkurius ini, setelah jawaban yang kami dapat adalah yang pertama, planet Merkurius itu termasuk ke dalam planet yang paling dekat dengan matahari. Dia juga termasuk ke dalam planet yang paling kecil di tata surya. Kemudian planet Merkurius ini tidak memiliki satelit dan cincin. Waktu rotasi yang diperlukan planet Merkurius adalah sekitar 55 hari, dan untuk revolusi ia memerlukan 88 hari. Planet Venus. Planet Venus ini adalah planet terpanas di tata surya. Nah, planet Venus ini berotasi searah dengan jarum jam. Juga waktu revolusi yang dibutuhkan yaitu sekitar 225 hari. Waktu rotasi yang diperlukan oleh planet Venus itu sekitar 243 hari. Nah, sekarang planet Mars. Planet Mars memiliki satelit bernama Phobos dan Deimos. Nah, planet Mars ini adalah planet yang paling mirip dengan Bumi. Waktu revolusi yang diperlukan oleh planet Mars adalah sekitar 687 hari, dan waktu rotasinya adalah 25,62 jam. Oke, kita lanjut kepada soal yang berikutnya.
Soal yang berikutnya nomor 4. Berbunyi demikian, sebutkan dan jelaskan apa perbedaan molekul unsur dengan molekul senyawa, serta sebutkan masing-masing 5 contoh. Nah, untuk jawaban ini, anggota kelompok kami mendapatkan jawabannya. Molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari atom-atom sejenis. Contohnya adalah H2, N2, O2, Cl2, dan P4. Kemudian, molekul senyawa adalah molekul yang terdiri dari atom-atom berbeda jenis. Contohnya H2O, C2O, NH3, CH4, dan CH3COOH. Kita lanjut kepada soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, soal yang terakhir, sebutkan dan jelaskan bagaimana cara mengetahui suatu zat asam, basa, dan garam menggunakan lakmus. Nah, anggota kelompok kami mendapatkan jawabannya. Yang pertama adalah larutan asam. Larutan asam itu tuh bagaimana cara mengetahuinya adalah lakmus merah akan tetap berwarna merah, sedangkan lakmus biru akan berubah menjadi warna merah. Untuk larutan basa berkebalikan dengan larutan asam, yaitu lakmus merahnya akan berubah menjadi warna biru, sedangkan lakmus birunya akan tetap berwarna biru. Dan larutan garam itu netral. Lakmus biru akan tetap berwarna biru dan lakmus merah akan tetap berwarna merah. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1 kami. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan ya. Cukup baik ya, jawabannya juga lengkap ya. Dan mungkin ada yang ditanyakan untuk kelompok 1 mungkin dari kelompok lain? Ada anak-anak? Oke, kalau tidak ada, lanjut dulu ya ke kelompok 2. Silakan yang bertugas presentasi untuk men-share jawabannya. Kelompok 2, silakan. Mana kelompok 2? Atau kelompok 3 dulu? 3 atau 4 yang siap boleh duluan, silakan. Ayo, silakan. Di foto aja kalau misalkan terlalu ribet ya. Jawabannya boleh difoto ya. Nanti dimasukkan ke Jamboard. Ayo, tinggal 3 kelompok lagi, silakan. Waktunya anak-anak gunakan efisien mungkin. Kelompoknya Alia bagaimana? Sudah siap? Andra Sapir? Belum, Pak. Apip bagaimana? Masih ngoreksi Pak, bentar Pak. Kelompok 2? Alip bagaimana? Sudah siap? Sudah Pak, boleh Pak. Silakan. Ya Rahma silakan di share screen. Silakan di share screen-nya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kami kelompok 2 akan menjelaskan soal nomor 6 sampai dengan 10. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Alif, yang kedua ada Rahma, yang ketiga ada Rasya, yang keempat ada Bita, yang tadi sudah keberapa tadi? Tadi udah keempat nggak sih? Ya keempat. Oh, tadi sudah yang keempat ya. Tadi yang keempat ada Bita, yang kelima ada Adelia Gracela, yang keenam ada Artika. Betul nggak sih? Iya. Oke, lanjut aja anggotanya. Oke, dari nomor 6. Silahkan yang mengerjakan untuk menjelaskan. Baik, nomor 6, sebutkan dan jelaskan apa perbedaan perubahan fisika dengan perubahan kimia beserta masing-masing 5 contohnya. Untuk perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Lalu, untuk perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru dari zat semula yang dinamakan perubahan kimia atau dinamakan juga reaksi kimia atau reaksi. Baik, untuk contoh dari perubahan fisika, yang pertama ada air yang dibekukan dapat menjadi es, yang kedua terjadinya embun, yang ketiga air direbus lama-lama akan menguap, yang keempat coklat dipanaskan, yang kelima kapur baru selama-kelamaan akan menjadi habis dan kecil. Dan contoh perubahan kimia, yang pertama kayu dibakar tidak akan bisa kembali lagi seperti semula, yang kedua besi berkarat, yang ketiga makanan yang sudah busuk, yang keempat beras dimasak menjadi nasi, yang kelima kacang kedelai yang diolah menjadi tempe atau tahu. Nomor 7, sebutkan contoh bahan pengawet alami dan pengawet buatan. Contoh bahan pengawet alami yang pertama, garam dapur untuk mengawetkan ikan asin. Yang kedua, gula untuk mengawetkan manisan. Yang ketiga, cuka untuk bahan pembuat acar. Contoh bahan pengawet buatan, yang pertama asam benzoat dan natrium benzoat untuk mengawetkan makanan kalengan, jus, dan minuman kemasan. Yang kedua, natrium nitrit untuk mengawetkan daging sosis dan hamburger. Yang ketiga, sulfur dioksida untuk mengawetkan buah. Baik, untuk nomor 8, gambarkan grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu pada gerak mobil mainan dari PQRS. Bisa dilihat dari gambar, PQ itu turun karena mobilnya itu sedang menanjak ya, kecepatannya itu bakal nurun. Nah, kalau Q ke R itu naik karena mobil sedang menurun, kecepatannya itu naik dia karena dia nurun. Nah, sedangkan R ke S itu datar karena mobilnya berjalan di medan datar, kecepatannya tetap. Nah, grafiknya bisa dilihat bisa dilihat di bawah ya. PQ-nya ke bawah, QR-nya ke atas, dan RS-nya tetap. Silakan soal berikutnya. Sebuah bola dengan massa 0,5 kg digantung pada sebuah tiang seperti gambar berikut. Percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per second kuadrat. Ketika tali putus dan bola jatuh mengikuti gerak A, B, dan C, energi potensial dan kinetik bola di titik B adalah, jadi untuk mencari EP-nya sama dengan MGH, jadinya 0,5 dikali 10 dikali 3, maka menjadi 15 Joule. Lalu untuk EK-nya jadi setengah dikali M dikali V kuadrat, lalu menjadi setengah dikali 0,5 dikali 10 dikali 10, maka menjadi 25 Joule. Untuk nomor 10 ini, kita ada beberapa hal yang sudah diketahui. Ada rho-nya 1000 kg per meter kubik, gravitasinya 10 meter per second kuadrat, dan hanya 30 cm atau 0,3 meter. Caranya adalah rho dikalikan gravitasi dengan dikalikan tinggi, sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,3, dan hasilnya 3000 meter per second kuadrat.
Baik, terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dan maaf untuk Susana yang tadi tidak tersebut namanya. Ya, terima kasih Mas Alif. Silakan anak-anak dari kelompok lain, mungkin ada yang mengkritisi, mungkin ada yang sesuatu yang perlu dikoreksi, minta tolong di-share lagi yang nomor berapa tadi. Anunya tadi ya, silakan di-share lagi presentasinya. Yang nomor yang tadi, yang nomor berapa tadi? Nah ini, itu kalau kita lihat itu yang ditanya tekanan hidrostatis ya. Satuannya betul nggak meter per second kuadrat? Salah Pak, salah Pak. Seharusnya apa? Ada yang bisa bantu? Satuan tekanan? Yang lain bagaimana? Ada yang bisa bantu? Skala, Pak. Ya. Ya, Kak, Pak. Satuannya apa? Pascal? Pascal. Ya, Pascal ya. Atau Newton per meter persegi ya. Nah, tolong dikoreksi ya, Mas Rasa ya. Iya Pak, salah tadi Pak. Oke, baik. Selanjutnya tadi ada lagi yang energi potensial tadi, energi kinetik. Minta tolong dicek lagi. Nah, kalau energi potensialnya benar nggak, Nak? Massa kali gravitasi kali tinggian ya. Tingginya 3 meter. 3 meter berarti 5 dikurang 2 ya. Dari 5 kurang 2. Tinggian kan dari permukaan tanah ya. Dari B ke permukaan tanah. Betul ya tingginya. Cuma energi kinetiknya 25 Joule. Kecepatannya dari mana dapatnya 10? Bisa dijelaskan? Yang nomor ini 9. Ada bisa bantu kelompok 2 untuk nomor 9 ini? Kira-kira gimana? Kan udah diketahui kecepatan ya itu ya. Energi kinetik kan memang setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Hanya saja kecepatannya kenapa 10? Di situ kan tidak diketahui di soal ya. Kalau 10 itu percepatan ya, bukan kecepatan. Kalau percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tapi beda kecepatan dengan percepatan. Udah bisa bantu anak-anak? Solusinya gimana mencari energi kinetik? Pakai energi mekanik, Pak, atau pakai energi kinetik maksimal? Ya, pakai energi mekanik. Berapa energi mekaniknya situ, Mbak Ega? Energi mekaniknya itu 25 Joule, Pak. Iya, 25 Joule ya. Energi mekaniknya 25 Joule. Dari mana? Dari mana, Ega? Dari ketinggian maksimal, kali gravitasi sama massa. Iya, jadi itu sebenarnya kita bisa menggunakan untuk mencari energi kinetik. Nah, kita cukup tahu energi potensialnya aja. Jadi energi potensial di titik tertinggi, kamu hitung. Sudah Pak. Energi potensial di titik A kamu hitung. Nah, energi potensial di titik A itu ada energi mekaniknya. Kenapa? Karena total energi yang dimiliki oleh sistem itu adalah sama dengan energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Hanya saja energi kinetik di titik A itu kan 0 ya. Karena benda belum bergerak. Sehingga energi mekaniknya itu adalah sama dengan energi potensial maksimumnya ya. Nah, jadi ketemunya 25 Joule ya. Nah, di titik B nah itu energi mekaniknya tetap, hanya saja energi potensialnya yang berkurang ya. Nah, hilangnya energi potensial di titik B itu ternyata diubah menjadi energi kinetik. Kita tahu bahwa energi mekanik itu kan kekal ya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat
musnahkan sehingga hanya berubah bentuk. Nah, di titik B itu terjadi peristiwa perubahan bentuk energi ya. Dari energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Nah, energi mekaniknya tadi kan berapa? 25 ya. Sedangkan energi potensialnya di titik B itu kan 15. Jadi kekurangannya itulah merupakan energi kinetiknya. Jadi 25 kurangi 15 ya sama dengan 10 Joule. Jadi di titik B itu energi kinetiknya adalah 10 Joule ya. Gitu ya. Nah, 2 soal saja ini yang menurut Bapak masih belum tepat ya menjawabnya. Berarti untuk kelompok nomor 2 ini poinnya 80 ya. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Tiga atau 4 dulu. Silakan. Nah, ini udah siap nih kayaknya nih. Kelompok Adelia ini. Adelia dulu apa ini? Ega dulu. Silakan. Kelompok Ega dulu, Pak. Silakan. Oke, selamat pagi untuk Pak Rino dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung dalam presentasi kami dari kelompok 3. Hari ini kami ingin mempresentasikan jawaban dari kerja kelompok kami dari nomor 11 sampai dengan 14. Anggota kelompok kami terdiri dari Afif, Revan, Ega, Davina, Aksau, Angga, dan saya sendiri yaitu Juanda. Masing-masing slide nantinya akan dijelaskan oleh setiap anggota yang mengerjakan. Untuk nomor 11 dipersilahkan. Nomor 11 ditanyakan, sebuah bandul dilepaskan dari kedudukan di A dan bergerak menurut pola A, B, C, B, A, B, C, B, A, B menempuh waktu 4,5 second. Bila panjang lintasan A sampai C sama dengan 18 cm, tentukan A jumlah getaran. Jumlah getaran dari soal A, B, C, C, B, A, B jika dihitung akan menghasilkan 2,25 atau 21/4 getaran. Dan periodenya adalah 2,25 dibagi 4,5 sama dengan 1/2. Dan frekuensinya adalah F sama dengan 6 per T sama dengan 2. Dan amplitudenya sama dengan 18 dibagi 2, yaitu setengahnya, yaitu sama dengan 9. Slide berikutnya dipersilakan. Baik. Ditanyakan pengukur kedalaman laut Eco Sounder yang dipasang pada kapal menerima kembali bunyi pantul setelah 2 sekon. Kemudian setelah bergerak 2 km, bunyi pantul diterima kembali setelah 4/3 sekon. Kecepatan bunyi di air laut 1.500 meter per sekon, maka selisih kedalaman dua tempat tersebut adalah, jadi diketahui waktu pertama itu 2 sekon, waktu kedua 4/3 sekon, dan kecepatan di dalam air itu 1.500 meter per sekon. Jadi ditanyakan selisih antara kapal 1 dengan kapal yang 2. Jadi
kedalaman kapal pertama itu ada 1.500 meter per sekon, kedalaman kapal kedua itu 1.000 meter, lalu selisihnya adalah 500 meter. Dipersilakan untuk anggota selanjutnya menjelaskan slide ketiga. Yang nomor 13 soalnya yaitu dua buah gaya yang segaris lurus besarnya masing-masing F1 sama dengan 120N, F2 100N, dan F3 180N bekerja pada sebuah titik angka A. Bila resultan gaya tersebut besarnya 200N ke arah kanan, maka kedua gaya di atas dapat digambarkan diagram. Jadi di soal diketahui F1 120N, F2 100N, dan F3 180N bekerja pada titik angka A. Resultan gaya sebesar 200N ke arah kanan. Di soal itu disuruh untuk menggambarkan diagram kedua gaya tersebut. Jadi yang F1 dan F3 ke arah kanan dan yang F2 ke arah kiri. Karena F1 sama F3 ditambah dan dikurangi dengan F2 jadinya 200N. Yang terakhir dipersilakan. Untuk nomor 14, perhatikan peristiwa pemberian muatan benda berikut. Pertama, kaca yang digosok dengan kain sutra akan menjadi bermuatan listrik positif karena muatan listrik negatif. Kaca pindah ke kain sutra, sehingga batang kaca kekurangan muatan listrik sehingga kaca menjadi negatif. Kedua, balon yang digosok dengan kain wol akan menjadi bermuatan negatif karena elektron dari kain wol akan berpindah ke balon. Dan kain wol yang kehilangan elektronnya akan menjadi positif. 3. Jika kaca dan balon yang sudah digosok didekatkan, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, baik. Cukup bagus presentasinya dan semuanya sudah betul ya jawabannya. Selanjutnya terakhir kelompok 4. Andra, silakan. Iya, Pak. Iya. Pak, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Anggotanya adalah saya sendiri, Adel, Atila, Andra, Farid, Noel, sama Alia. Jadi yang pertama, untuk soal ini, bentar, saya lihat ini dulu, Pak. Besar hambatan total dan kuat arus adalah, pertama kita cari dulu rangkaian serinya. Itu dari 1 ohm ditambah 3 ohm ditambah 4 ohm jadi 8 ohm. Kemudian diparalelkan dengan yang di tengah itu 8. Jadi 1/8 ditambah sama yang RS, sama yang seri tadi 1/8, didapat 4 ohm. Kemudian hambatan totalnya berarti 16 ditambah 5 ditambah 4 ohm, jadi dapat 25 ohm. Kemudian untuk kuat arus, itu rumusnya saya per RT rangkaian total. Jadi 12,5 volt dibagi 25 kami dapatkan 0,5 ampere. Soal selanjutnya, lampu pijar berdaya 25 watt dihubungkan dengan sumber tegangan. Ternyata arus yang mengalir 0,2 ampere. Beda potensial sumber tegangan itu adalah
Jadi di sini diketahui ada dayanya 25 watt, terus arus yang mengalir 0,2 ampere. Yang ditanya adalah beda potensialnya. Caranya adalah P sama dengan F dikali watt tegangannya. Jadi 25 sama dengan beda potensial dikali 0,2. Jadi didapat 125 volt. Jadi untuk pertanyaan nomor 17 kan yang ditanya arah garis gaya magnet. Di A itu ada magnet batang dengan kutub utara di selatan. Garis gaya magnet untuk kutub utara itu keluar, sedangkan di selatan itu masuk. Yang di B, menurut kaidah tangan kanan, kutub P itu adalah utara dan kutub Q adalah selatan, sehingga garis gaya magnet pada kutub P itu keluar, sedangkan Q itu ke dalam. Nomor selanjutnya. Untuk nomor 18 yang ditanya kan kutub-kutub magnet yang terbentuk pada ujung-ujung besi nomor 1, 2, 3, 4, sama 5. Menurut kaidah tangan kanan, arahnya itu yang di sebelah kiri itu kutub selatan, dan yang di sebelah kanan itu kutub utara. Sehingga didapatkan hasilnya 1 itu selatan, 2 utara, 3 selatan, 4 utara, 5 selatan, dan 6 utara. Sekian presentasi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebentar ya, yang kelompok 4, Bapak mau lihat dulu yang soal terakhir. Nomor berapa tadi? 18 ya? Coba dilihat dulu. Di share dulu. Di share dulu. Oke, baik. Itu coba digambar yang kutub positif mana, negatif mana, Nak? Yang nomor 18 itu. Yang positif itu yang kiri apa kanan ya itu? Kurang jelas ya. Yang positif yang kiri, Pak. Oh, yang kiri ya, berarti sebentar arahnya. Oh iya, betul. Bentar. Oh, ini ke bawah ya, harusnya kalau dari sisi depan kan ke bawah ya. Iya, betul. Yang kiri selatan ya. Yang kanan utara. Ya, karena ada induksi dia muatannya jadi kutubnya berlawanan ya ketika dia diinduksi. Oke, betul. Baik, terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan ya. Semuanya alhamdulillah sepertinya sudah menguasai ya. Nah, ini nanti minta tolong di ini ya, Nak ya. Di-download dalam bentuk gambar, nanti dibagikan ke teman-temannya biar bisa dipelajari ya. Bisa nggak di ini, Nak? Di-download dalam bentuk gambar. Download sebagai PDF ya. Bisa, Anak-anak? Atau simpan dalam frame gambar ya. Nanti dibagikan ke anggota kelompok yang lain supaya nanti bisa dipelajari ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak semuanya, alhamdulillah kita sudah berada di
akhir kegiatan pembelajaran kita. Nah, ini adalah pembelajaran fisika di ini ya, di akhir apa kalian kelas 9 ya. Nah, nanti akan ada tampil sama terakhir nanti ada sehari sebelum ujian ya. Untuk apa namanya, saran dari Pak Reno ya, nanti pokoknya pelajari saja apa yang Bapak sampaikan materi. Kalau bisa diperluas lagi ya. Misalkan kayak tadi ciri-ciri planet, nah kalau bisa dibaca lagi ya. Ketiga itu nanti salah satu ada yang keluar ya. Kemudian pemuaian tadi ya. Nah, kenapa kok apa kaca kok bisa memuai kalau kena panas? Nah, ya. Kemudian kereta api relnya apa namanya, kenapa bisa memuai? Nah, kalau memuai nanti gimana relnya? Berbahaya enggak? Nah, itu minta tolong dibaca ya. Nah, karena kisi-kisinya insya Allah kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagi kalian yang kesulitan menghitung ya, berlatihlah untuk soal-soal yang mirip-mirip seperti itu ya. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bapak Giri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.